Perkenalkan, nama saya Eva Fiorina Siahaan dengan NIM 1103210101. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang dataset yang diambil dari Kaggle yang berjudul Credit Card Fraud Prediction. Adapun tugas atau permasalahan yang ada di sini adalah di mana Anda bekerja sebagai seorang ilmuwan data di sebuah perusahaan keuangan global. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah mengumpulkan rincian bank dasar dan mengumpulkan banyak informasi terkait kredit. Manajemen ingin membangun sistem cerdas untuk memisahkan orang-orang ke dalam kategori skor kredit untuk mengulangi upaya manual. Adapun metode atau model yang saya gunakan di sini adalah algoritma random forest. Algoritma random forest di sini adalah salah satu teknik pembelajaran ensemble dalam machine learning yang digunakan untuk pemodelan prediktif. Ini memanfaatkan kombinasi dari banyak pohon keputusan yang bekerja secara independen untuk meningkatkan kinerja prediksi. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya digunakan dalam algoritma random forest. Yang pertama adalah random forest terdiri dari banyak pohon keputusan yang dibangun secara independen. Yang kedua adalah melibatkan pengambilan sampel acak dengan penggantian dari dataset pelatihan untuk setiap pohon. Yang ketiga adalah setelah semua pohon keputusan dibangun, mereka melakukan voting untuk memprediksi kelas atau nilai output. Yang keempat, dalam klasifikasi, ia memprediksi kelas target, sedangkan dalam regresi, ia memprediksi nilai kontinu. Dengan menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan yang dibangun secara independen, random forest menghasilkan model yang kuat, stabil, dan mampu menangani berbagai jenis data dengan baik. Kemudian kita akan mencoba menggunakan orange data mining-nya. Baik, di sini saya sudah mempunyai dua data, yang dimana yaitu yang pertama ada data training, kemudian ada data testing. Di sini, data training akan kita gunakan untuk nge-train datanya yang akan menggunakan data testing tersebut. Kemudian karena data tersebut terlalu besar, di sini saya menggunakan CSV file import, tidak menggunakan file. Ini bisa kita lihat di sini ada data training, kemudian di sini ada data testing. Kemudian dari data testing tersebut kita akan membuat jalur ke cell columns. Kemudian di cell column ini kita akan memilih target, feature, dan metas. Kemudian untuk ignore di sini tidak ada. Yang menjadi target di sini adalah payment behavior. Kemudian dari cell column kita dapat melihat apa saja isi dari data-data tersebut. Kita dapat melihatnya dari data table. Di sini terlihat bahwa di dalam data tersebut terdapat payment behavior, name, age, SSN, annual income, name of loan, ID, type of loan, dan lain-lain. Kemudian dari cell column kita mengarahkan jalur ke pre-process. Di sini kita akan melakukan input missing values, yang dimana di sini kita akan menghapus tabel-tabel yang tidak dibutuhkan. Ini yaitu remove rows with missing values. Kemudian di sini kita akan mengecek kembali apa saja isi-isi dari data tersebut yang telah dilakukan penghapusan data tabel-tabel yang tidak diperlukan tadi. Lalu nanti dari setelah data tes kita akan beralih ke data training. Sama seperti tadi,
karena file data training terlalu besar. Di sini saya menggunakan CSV file import, tidak menggunakan file. Di sini saya juga menggunakan cell column seperti yang tadi untuk buat target secara manual. Di sini yang menjadi target adalah credit score dari data tersebut. Kemudian di sini ada feature, ignore yang ada jumlahnya 2, kemudian ada metas. Kemudian dari cell kolom tersebut kita dapat melihat apa saja isi dari data train tersebut. Di sini ada credit score, name, age, SSN, annual income, sum of loan, type of loan, dan lain-lain. Kemudian dari cell kolom tersebut kita akan melakukan sama seperti tadi, yaitu pre-process. Di sini sama seperti tadi kita akan menginput missing values, yang dimana nantinya itu akan menghapus tabel-tabel yang tidak dibutuhkan. Kemudian dari pre-process kita akan mengarahkan ke data table untuk mengecek kembali data-data yang sudah dibersihkan. Kemudian dari data table tersebut kita akan memilih kolom yang dimana nantinya itu akan disambungkan dari data testing dan data training, kemudian akan menjadi model random forest sendiri. Di sini kita memilih beberapa fitur-fitur yang akan kita gunakan nantinya. Yang menjadi target di sini adalah credit score. Kemudian untuk fiturnya ada 6 bank of accounts, credit card, interest rate. Kemudian untuk email sendiri, ini kita letakkan di sini karena seperti mount itu tidak berbentuk numerik, yang nantinya akan kita olah menjadi numerik. Kemudian setelah kita menyambungkan dari kolom yang sudah kita pilih, kita akan menyambungkan juga dari pre-process dari data testing tersebut ke kolom data training yang telah kita pilih sebelumnya ke dalam model random forest sendiri. Di sini kita akan menyeting do not split subsets smaller than, yaitu dengan berjumlah 5. Kemudian untuk number of attribute sendiri di sini saya menggunakan 8. Kemudian untuk number of trees-nya di sini saya menggunakan 20. Kemudian dari random forest sendiri kita akan menarik jalur ke dalam untuk mendapatkan test and score-nya sendiri. Dari test on score-nya sendiri kita menyambungkan dari kolom yang telah kita pilih tadi yang nantinya akan menjadi target, kita sambungkan ke test and score dan juga random forest sendiri seperti ini. Lalu kita akan melihat berapa hasil dari test and score yang telah kolom yang telah kita pilih sebelumnya. Di sini kita menggunakan test on train data karena kita mengetes data yang telah kita train sebelumnya. Di sini dapat kita peroleh akurasinya yaitu 960, yang artinya akurasinya berjumlah sebesar 96%. Kemudian kita juga dapat test on test data ataupun test on train data seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian dari test and score sendiri kita dapat melihat prediksi dari credit score itu sendiri. Seperti ini, ada random forest, kemudian ada untuk credit score-nya ada good, standard, dan poor. Kemudian dari test and score kita juga dapat melihat bagaimana hasil dari convention matrix sendiri. Kita dapat melihat seperti ini hasil dari convention matrix itu sendiri. Kemudian setelah kita membuat orange data mining-nya, kita dapat membuat Google Colab-nya sendiri. Di sini saya menggunakan 2 dataset seperti yang sebelumnya, yaitu data train dan data test. Sebelumnya kita akan meminta bantuan ChatGPT untuk bagaimana kita membuat model dari random forest itu sendiri. Ini hal yang kita harus menghubungkan Google Drive itu sendiri ke Google Colab, di mana nantinya di dalam Google Drive itu sudah tersimpan data yang akan kita olah
dan kita hubungkan ke Google Colab yang nantinya akan kita buat menjadi model random forest itu sendiri. Ini sudah ada dan sudah saya masukkan di bagian dataset untuk data yang akan kita gunakan nantinya, yaitu ada data train dan ada data train CSV. Kemudian di sini kita akan menghubungkan Google Drive ke Google Colab-nya. Kemudian di sini ada kita akan mengimport library yang dibutuhkan seperti import pandas, numpy, sklearn model yang akan kita gunakan untuk nge-split data dari data testnya tersebut. Kemudian kita akan mengimport sklearn pre-processing yang akan kita gunakan untuk encoding dari data tersebut. Kemudian ada model KNN. Kemudian untuk membuat akurasi dari data kita tersebut, kemudian ada untuk mengimport agar random forest itu dapat tampil nantinya. Kemudian di sini kita akan membaca dataset dari yang kita punya. Di sini ada kita akan menyalin dari data train agar datanya dapat terbaca. Sini artinya bahwa data tersebut sudah tersambung. Kemudian kita akan menampilkan pin data train 5 yang artinya nanti akan tampil isi dari data tersebut, tetapi hanya 5 dari untuk setiap kolomnya. Kemudian begitu juga untuk yang data testnya. Lalu kemudian kita untuk mengetahui apa saja isi dari data-data tersebut di, di print data train info, kita akan melihat apa saja isi dari data train tersebut. Ada kolom, di kolom ada ID, customer ID, month, name, age, SSN, occupation, dan lain-lain. Dan juga ada data type-nya seperti object, float, dan integer. Kemudian begitu juga kita lakukan di data tersebut, data test tersebut untuk mengetahui apa saja isi dari data tersebut seperti customer ID, month, name, age, SSN, occupation, dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan seperti ID, customer ID, name, SSN, credit history, age, time, dan type of loan. Di sini kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan dengan data train clean dan data test clean. Kemudian di sini kita akan menampilkan kembali data tersebut setelah dihapus. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga setelah data tersebut dibersihkan, kita juga dapat melihat kembali data itu apa saja isinya dengan cara data train describe. Kemudian setelah kita lakukan itu, kita dapat mencetak frekuensi kemunculan nilai dalam kolom money balance dari data train maupun data test tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pre-processing. Di pre-processing ini, kita akan menghapus semua underscore dari setiap elemen dalam kolom money balance dari data train maupun dari dataset. Kita di sini menggunakan data train money balance str.replace. Kemudian, setelah kita menghapus, kita akan menampilkan data dari data train dan dataset data test yang telah kita hapus sebelumnya. Dan nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan melakukan tahap encoding. Encoding ini nantinya adalah variabel kategorikal ke dalam presentasi numerik yang diperlukan untuk banyak algoritma machine learning. Teknik encoding ini umumnya meliputi one-hot encoding, label encoding, dan ordinal encoding. Kemudian kita akan melakukan proses label encoder dari data train dan data testnya sendiri. Kemudian setelah kita melakukan proses encoding, kita dapat menampilkan beberapa baris pertama dari data test maupun data train jika kita ingin melihat apa saja isi dari data tersebut. Proses encoding ini nantinya
akan menilai numerik. Kemudian setelah kita melakukan proses encoding, kita akan menghapus baris-baris yang memiliki nilai yang hilang pada data train dan data test tersebut. Kita dapat menggunakan hubungannya dari statistik itu sendiri. Ini. Kemudian setelah kita melakukan proses tersebut, kita menampilkan beberapa baris pertama dari data train setelah dilakukan pemeriksaan tadi. Kemudian setelah proses tersebut, kita dapat menghitung kuartils, antar kuartils, dan juga menghitung kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk data train dan untuk data test tersebut. Kita juga dapat menghitung interkuartil range atau IKR untuk data train dan data test. Kemudian kita dapat menghitung batas bawah dan batas atas untuk deteksi outlier untuk data train dan data test. Kemudian setelah itu kita dapat menampilkan batas bawah dan batas atas untuk deteksi outlier untuk data train maupun untuk data test. Kemudian setelah kita melakukan proses tersebut, kita dapat masuk ke dalam machine learning model sendiri. Di sini, yang pertama kita lakukan adalah memilih fitur-fitur yang bukan tipe data integer untuk data train-nya sendiri. Di sini, kita menggunakan credit score-nya sendiri untuk X-train dan Y-train-nya sendiri. Kemudian kita memilih fitur-fitur yang sama untuk data test-nya sendiri. Lalu kita akan membagi data train menjadi data latih dan data validasi. Kemudian setelah itu kita dapat membuat model dari random forest-nya sendiri. Kemudian kita akan train modelnya sendiri dan kemudian akan membuat prediksi dari model tersebut. Kemudian kita dapat mengevaluasi dari hasil akurasi yang telah kita dapat, yaitu sebesar 0,845 yang artinya akurasinya sebesar 84% dengan mean square error-nya MSE-nya 0,154 dan kemudian ada mean absolute error-nya ada 0,154. Setelah kita melakukan proses tersebut, kita juga dapat menambahkan untuk menampilkan convention matrix-nya sendiri, yang dimana kita dapat membuat convention matrix-nya dengan cara IM sama dengan convention matrix Y underscore valid, Y underscore red, underscore valid RF. Nanti di sini akan tampil convention matrix dari data yang telah kita proses sebelumnya.